Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembahasan kali ini. Jadi, kali ini saya Zaidan Zoraki akan membahas tentang salah satu artikel penting yang berjudul Legal Reconstruction of Mudharabah, a comparative study on the compilation of Islamic Economic Law and Financial Services Authority Regulation, yang ditulis oleh Wardah Yuspin dan rekan-rekan dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ini diterbitkan pada tahun 2020. Penelitian ini mengulas tentang rekonstruksi hukum adat mudharabah, yaitu sebuah konsep inti dalam sistem ekonomi Islam dan bagaimana perbedaan regulasi antara KHES dan POJK yang dapat mempengaruhi praktik keuangan serta akuntansi syariah di Indonesia. Dalam satu dekade terakhir, industri keuangan syariah Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, mulai dari perbankan, asuransi, hingga pasar modal syariah. Semuanya berkembang seiring meningkatnya kesadaran umat Islam terhadap sistem ekonomi berbasis nilai-nilai keadilan dan bagi hasil. Namun, di tengah kemajuan itu, muncul satu persoalan penting, yaitu perbedaan regulasi dan interpretasi hukum antara dua lembaga utama. Yang pertama, kompilasi hukum ekonomi syariah atau KHES yang digunakan oleh hakim pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa. Yang kedua, itu ada peraturan otoritas jasa keuangan atau POJK yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah dalam operasionalnya. Keduanya mengatur hal yang sama, yakni akad mudharabah, tetapi dengan definisi yang berbeda. Masalah utama yang dikaji dalam artikel ini adalah perbedaan konsep mudharabah dalam KHES dan POJK. Dalam KHES, mudarib atau pengelola modal dianggap sebagai wakil dari pemilik modal. Sedangkan dalam POJK, mudarib dianggap sebagai mitra usaha atau partner, bukan hanya sekedar wakil. Perbedaan ini mungkin tampak sederhana, tetapi secara hukum sangat berpengaruh. Yang pertama itu ada tanggung jawab hukum, kemudian pembagian keuntungan dan kerugian, dan yang terakhir ada penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari bentuk rekonstruksi hukum yang menyatukan perbedaan tersebut agar lebih sesuai dengan prinsip syariah dalam Al-Quran dan Sunnah. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris, artinya penulis tidak hanya menelaah teori dan peraturan, tetapi juga melakukan wawancara langsung dengan yang pertama ada hakim pengadilan agama, yang kedua ada pihak dari otoritas jasa keuangan. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode takwil, yaitu cara memahami teks hukum dengan makna yang lebih dalam atau metaforis. Tujuannya adalah untuk menafsirkan makna mudharabah secara filosofis agar sesuai dengan semangat keadilan dan kemitraan dalam Islam. Sebelum membahas perbedaan hukumnya, mari kita pahami dulu apa itu akad mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik modal, sahibul mal, dan pengelola usaha atau mudarib, di mana keuntungan ini dibagi berdasarkan kesepakatan nisbah. Jika terjadi kerugian, maka ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian dari mudarib.
Akad ini merupakan inti dari sistem keuangan syariah karena mencerminkan prinsip profit and loss sharing, yaitu berbagi hasil dan risiko secara adil. Akad mudharabah juga menjadi dasar bagi banyak produk perbankan syariah seperti deposito mudharabah, pembiayaan usaha, dan investasi syariah. Nah, disinilah muncul inti permasalahan yang dibahas dalam artikel ini. Penulis menemukan 5 perbedaan antara KHES dan POJK mengenai definisi dan praktik mudharabah. Yang pertama itu ada pembagian keuntungan. KHES hanya menyebutkan bahwa bagi hasil harus dinyatakan dengan jelas. Sementara POJK menegaskan bahwa pembagian harus dalam bentuk persentase yang disepakati sejak awal akad. Yang kedua ada kedudukan mudharib. Dalam KHS, mudharib dianggap sebagai wakil, artinya posisinya lebih rendah dari pemilik modal. Sedangkan dalam POJK, mudharib adalah mitra sejajar atau partner, yang berarti memiliki hak yang sama kuatnya. Yang ketiga ada hak atas keuntungan. KHS menyebut keuntungan sebagai imbalan kerja, seperti upah. Namun, dalam POJK menegaskan bahwa keuntungan adalah hasil usaha bersama, bukan gaji. Dan yang terakhir, itu ada pencampuran modal. KHS melarang pencampuran harta pribadi dengan modal usaha, kecuali ada kebiasaan di dunia bisnis. Sementara POJK memperbolehkan pencampuran dalam skema mudharabah mustarakah. Satu lagi, biaya operasional. KHES menanggungkannya kepada pemilik modal, sedangkan POJK membebankannya kepada mudharib sebagai pihak pengelola. Perbedaan-perbedaan ini membuat hubungan hukum dan tanggung jawab antar pihak menjadi tidak seragam, terutama jika terjadi sengketa. Untuk mengatasi ketidakharmonisan tersebut, penulis mengusulkan adanya rekonstruksi hukum mudharabah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sengketa di pengadilan memang belum banyak yang terkait langsung dengan perbedaan ini. Namun, potensi konflik di masa depan cukup besar. Dengan menggunakan metode takwil, penulis menafsirkan bahwa mudharib seharusnya dipahami sebagai mitra usaha, bukan wakil. Karena dalam Al-Quran, prinsip muamalah yang dijunjung adalah keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab bersama. Artinya, keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan. Biaya operasional ditanggung oleh pihak yang mengelola, dan hubungan antara sahibul mal dan mudharib bersifat partnership, bukan atasan dengan bawahan. Rekonstruksi ini mendorong agar KHES direvisi supaya sejalan dengan POJK dan fatwa DSN MUI, sehingga tidak ada dualisme hukum dalam ekonomi syariah di Indonesia. Sekarang bagaimana penelitian ini berkaitan dengan konsep dan praktik akuntansi syariah di Indonesia? Akuntansi syariah tidak hanya mencatat transaksi, tetapi juga menegakkan prinsip keadilan dan transparansi sesuai syariah. Dalam konteks mudharabah, perbedaan definisi hukum ini berpengaruh kepada beberapa hal. Yang pertama ada pengakuan pendapatan. Apakah dianggap upah seperti di KHES atau bagi hasil seperti di POJK? Yang kedua, ada pencatatan tanggung jawab. Jika mudharib dianggap wakil, maka pencatatannya mirip agen. Jika dia mitra, maka dicatat sebagai entitas bersama. Kemudian ada laporan keuangan.
Ini memengaruhi cara penyajian aset, kewajiban, dan laba rugi. Dengan rekonstruksi hukum yang disarankan, akuntansi syariah menjadi lebih konsisten dengan prinsip profit and loss sharing. Artinya, laba dan risiko dicatat proporsional sesuai nisbah, bukan sebagai biaya tenaga kerja. Hal ini sejalan dengan standar PSAK Syariah nomor 105 tentang akuntansi mudharabah yang menekankan kejelasan porsi bagi hasil dan transparansi dalam pelaporan. Harmonisasi antara KHES dan POJK memiliki dampak besar bagi berbagai pihak. Pertama, ada bagi OJK. Ini bisa memperkuat regulasi dan pengawasan lembaga keuangan syariah. Yang kedua, ada bagi pengadilan agama. Ini menjadikan pedoman hukum yang lebih jelas dalam menangani sengketa keuangan syariah. Kemudian ada bagi akuntan dan auditor syariah. Ini memberikan kepastian dalam perlakuan akuntansi bagi hasil. Kemudian yang terakhir bagi masyarakat, meningkatkan kepercayaan terhadap sistem keuangan syariah nasional. Dengan sistem hukum yang beragam, seluruh praktik ekonomi Islam dapat sejalan lebih transparan, efisien, dan berkeadilan. Sebagai kesimpulan, penelitian ini menegaskan bahwa mudharabah adalah simbol keadilan dan kemitraan dalam ekonomi Islam. Perbedaan regulasi antara KHES dan POJK perlu diselaraskan agar prinsip syariah benar-benar terwujud dalam praktik ekonomi dan akuntansi di Indonesia. Melalui rekonstruksi hukum yang adil dan berbasis nilai-nilai Al-Quran, diharapkan sistem keuangan syariah Indonesia ini semakin kokoh, profesional, dan terpercaya. Terima kasih kepada semua yang sudah menonton. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.